Assalamualaikum. Jumpa lagi di David Bayu 2. Kawan-kawan terkasih, please welcome Biji. Sugar
Akhirnya nongkrong di Mare. Ada Niji is in the house, yo. Anjir. Men, lengkap men, mampir di Mari. Luar biasa. Gokil. Gue makasih banget ya lu pada main di sini. Tadi udah bawain lagu baru kalian. Gue mau ceritain dulu pertama kali gue ketemu Niji. Oke. Itu mereka belum terkenal sama sekali. Gua mah udah. Jadi gua pas dulu masih ada IX ya. Masih ada IX. Gua lagi sama bini gua gandengan. Ini kok ada band di bawah tangga berjalan. Apa sih tangga berjalan namanya? Eskalator. Itu ada panggung kecil akustikan. Kok gua aduh kok enak nih lagunya. Lagu playlistnya gue yang sering dengerin nih Britpop gini nih. Gue sambil jalan ke atas gitu ya, sambil ngeliatin kan naik gitu. Wah, dia main di bawah, dia yang main sambil wah ya siap gue naik ke atas gitu jalan. Udah nih gue udah agak jauh, gue udah nggak lihat tuh itu lagi kan, udah agak jalan sama bini gue. Tiba-tiba disamperin lari-lari gue, bang tanda tangan apa foto gitu. Gue pokoknya iya. Pokoknya, lo tadi yang main tadi di bawah itu? Iya bang, keren banget band lo. Waktu itu namanya udah Niji belum ya? Udah. Lu inget? Gue nggak nanya dia ya, ntar dulu ya. Ntar dulu. Gue inget yang gue bilang itu. Inget. Itu pertama kali gue ketemu Niji. Dan gue nggak nyangka ternyata mereka menjadi salah satu band yang hitsnya gokil dan terkenal seluruh Indonesia, antero sampai ke luar negeri juga. Itu pertama kali gua ketemu Niji. Oke. Dan enggak, sebenarnya lo berkali-kali ketemu. Karena gua ada di setiap penonton, setiap lo manggung tuh gua udah nonton sampai bokap. anjing. Jadi bokap gua tuh sampai kayak Andi ini udah 18 kali, masih papa nemenin mulu, udah yang ke-18. Bapak lu nemenin. Hah? Randy ini udah 18 kali nonton Naif, mau nonton lain di Taman Ria. Lu nangis kalau nggak nonton gua? Enggak, gua nggak ada kerjaan lain emang. Enggak gua itu SMA. Ini baju kemeja retro zaman dulu. Dia. Kita nonton gitu. Lu juga. Taman Ria yang kacamata lo dicolong, lagi nyanyi penonton terus penontonnya ngambil kacamata. Ya, dicolong deh kacamata gue. Lamborghini juga. Lu nonton? Gua nonton. Entar dulu, ini konteksnya lu yang gua wawancarain, bukan nyeritain gua ini. Ini kenapa jadi gua yang di-up-upin mulu? Gua mau up-upin lu ini. Fans Anjing lo. Ya makasih. Ini nggak bisa dihindari, Pak. Enggak apa. Wah, thank you banget, men. Ya, terima kasih. Gue juga. Semua alamat email gue ada angka 72-nya. Gue baru tahu. Ntar Randi alamat emailnya semuanya ada 72-nya. Karena apa, Ndri? Gue piknik 72. Anjir. Semua alamat email tambah lagi sama nomor ATM. Kalau ada yang nemu ya. Randi Danista. Oh. Lu cak aja. Ada 72-nya pasti nah, gitu. Kayak ngecak apa togel. Anjir. Itu oke, itu pertama kali dan ini segmennya namanya apa? Gacor. Jadi gua sampai lupa gacor. Ini jadi apa? Gali cerita orang. Ya harusnya kan yang gua menggali cerita Niji. Nah, Niji malah balikin nyeritain pertama gua ke kalian ketemu gua juga udah ternyata dan lebih sering lu ngelihat gua kan. Ya kan yang gua udah cerita tadi gua dulu terkenal duluan gitu masalah. Band gua aja tahun ini 25, dia umurnya baru 24. Sama Naib tuan Naib, men, ini vokalisnya. Sama Naib tuan. Gila lu dapat berondong nih. Itu udah nih. Tentang gue udah ya, sekarang tentang Niji, balik lagi ya. Kita mau menggali tentang tadi yang lo bawain, single. Itu album apa single sih, men? Single demi single lama-lama jadi album. Jadi album. Yang lagi lo rilis terakhir adalah judulnya Abu-Abu. Abu-Abu. Ceritain Ya, karena sesuai dengan warna ruangan ini ya, kan nih. Hijau! Ini hijau ya? Ini bukan abu-abu. Ini hijau. BW lu, buta warna.
Bisa gitu ya BW, berita warna. Hitam putih, black and white. Background juga kayak zebra, ya. Oke, itu abu-abu sesuai dengan apa lu bilang tadi? Sesuai dengan Ruangan ini enggak, ruangan. enggak, kondisi zaman. Jadi waktu baru masuk tahun 2020 tuh kita semuanya kayak punya mimpi, wah 2020 bakal apa nih? Wah, bikin tikus sesuatu emas, yang wow gitu ya. Angkanya bagus. Angkanya, 2020, iya, terus ya. tentunya tikus emas, wah Oh, tahun ini tikus emas. bakal gawat deh karir-karir semuanya akan naik. Ternyata dari awal Januari Gawat banget gawat emang. bener. Emang Ternyata epic ya. gawat darurat. Wow. Jadi itu sebenarnya abu-abu sendiri udah disiapkan sebelum 2020 atau Jadi gimana? begitu masuk Januari sih. Jadi kalau sebelumnya kan ada single yang Wadow, itu kita bikin dari tahun 2019. Nah pas masuk 2020 tuh di bulan Januari. Nah itu kita mulai tuh nulis abu-abu, tapi waktu itu liriknya baru refnya doang. Jadi kayak Februari dapat lirik lagi, Maret dapat lirik lagi. Jadi Di kekumpul tahun selama ini. Berarti lagu itu fresh tahun ini di 2020 awal. Dan akhirnya dirilis lah single terakhir dengan judul Abu-Abu. Itu lo di label apa sendiri sih sekarang apa gimana sih? Masih kan? Masih dengan Ibu Acin? Masih, oke. Label Monas. Label Tadi gue denger inspirasi liriknya dari anak lo apa gimana sih? Oh ini, jadi kan gue lagi main piano, biasa main-main piano, jamming gitu. Terus anak yang kedua gue lagi lewat. Saka bagi judul lagu dong satu, apa kayak. Terus dia kayak sambil lewat gitu. Abu-abu, terus cabut. Jadi kejeplakan dari anaknya. Nah pas lagi Randi. dibilang abu-abu itu langsung kayak biar bener juga ini zaman lagi abu-abu Kayak nggak dapat jelas. pencerahan lirik gitu ya. Semuanya nggak bisa tebak gitu kan, kita mau ngapain ke depannya mau apa, jadi benar-benar Semua semua menjadi. dan kita tak akan pernah tahu gitu. Iya emang lo kesini aja gua nggak tahu ternyata jadinya abu-abu. Nggak abu-abu. Buat gue sih sangat berwarna dengan kehadiran kalian malam hari ini. Malam apa ntar terserah orang yang nonton di rumah ya. On demand. Oh iya. Oke, itu Sore terserah gitu. itu tadi cerita tentang single terakhir Abu-Abu. Personally, I love that song. Apalagi pas lo tadi bawain live, anjing kangen gue, pengen manggung. Iya kan? Jatuh manggung lu juga abu-abu kan? Iya, mending Abu-Abu polos. Polos. Kalau kita tuh abu-abunya dari Maret terus pindah bulan Juni. Oke. Dari Juni bulan Agustus bulan September, bulan November. Terus abu-abu aja terus gitu. Tahun depan 2021 Abu-Abu apa sama Abu Radul. Waduh. Ya, kita hanya bisa berdoa dan itu semua emang nggak tahu kita ke depan gimana, tapi kalau kita diem aja nggak ngapa-ngapain malah semakin runyem gitu. Jadi ya bikin sesuatu yang emang kita suka dulu aja deh, selama tidak mengganggu orang lain dan ikuti protokoler yang ada aja gitu. Nah, sekarang vokalis baru. Lu dari tadi diem aja karena ini udah tua-tua ya, jadi lu agak minder ya. Namanya adalah Ubay. Nama panjangnya? Muhammad Yusuf Nur Ubay. Oke, Ubay Muhammad Yusuf Nur Ubay. Tapi dipanggil Ubay. Berarti kayak nama belakang gue, Divat Ubay. David Bayu. David Bayu. Iya, Divat Ubay. Bahasa kilap. Iya. Dapat vokalis baru nih. Gua pengen nanya aja dengan vokalis baru ini. Mungkin ke kalian semua yang mau jawab dulu ya. Apa yang lu rasain dengan adanya vokalis yang ganteng ini? Kalau gue menjadi lebih muda. Enak dong. Iya, jadi ke bawah dia gitu Oke. energinya. Gue jadi lebih tua sih. Sian lo. Wah, iya. Ya nggak apa-apa. Jadi ada ini ya, ada energi yang bikin lu refresh. Mungkin yang lain ada perubahan apa, ada yang lu rasain anjing. Ada dia, wah. Ada dia tuh fansnya jadi SD, SMP, woi. Nambah luas lagi. Luar biasa, Ubay. Mak, menurut lu? Playground main baru. Jadi kalau ngumpul jam-jam ada mungkin dulu jamming yang
nggak bisa, sekarang jadi semuanya dia bisa gitu dimakan. Asik. Di permainan baru lah gitu. Iya. Ngulik-ngulik baru. Eksplorasi lebih Lebih nambah lagi ya. Lo gimana? Lebih nampol sih. Karena kan dia badannya betato ya. Woi, Jadi kayak nampol gitu loh. good. Nggak, jadi dia nemenin dia tato akhirnya. Bye. iya gitu. Gitu tuh kata bapak-bapak yang begini nih. Pade-pade nih. Ini apa ya? Gua begitu kalian dengan vokalis baru sebenarnya emang terasa lebih baru gitu. Tapi ada pertanyaan gue, kalau vokalisnya ganti, kenapa nama bandnya nggak ganti aja sih gitu? Lo tetap mempertahankan Niji, apa alasan kalian? Biar nggak bayar kalau manggung ya. Biasanya kalau ganti nama gitu kan nanti urusan izin susah Gitu ya. gitu. Ya sama ini sih, maksudnya legacy yang udah kita bangun kan apa ya, kayak diibaratin tuh kita mungkin kayak kalau zaman di luar tuh band ada Pink Floyd gitu. Pink Floyd kan ganti vokalis tapi Yeah. dia tetap mempertahankan brandnya Pink Floyd aja udah Ya, gitu. jadi Maksudnya kayak malah dengan Ubay ini malah membuat lebih panjang lagi. Dan tadi kan kalian bilang range audiensnya nambah lagi dari yang Iya. Umurnya tuh jadi baru gitu. Dan kita juga pas mulai visi start ini jalan lagi, kita nganggep kita tuh Niji ya band baru aja gitu. Yes, Walaupun yes. kita sudah lekat dengan si lagu-lagu katalog lama, tapi kita nge-treat kita berjalannya ya Katalog lama rasa baru. iya katalog lama Iya. masa baru sih. Sama Nah. ini kan kita udah ngebangun Niji kan udah pakai keringet darah. Cek aja. Udah guling-guling udah. Lalu lihat tadi X itu kayak gimana kita. Begitu Iya. kan, begitu udah jadi ditinggalin kan gimana ya? Iya nggak usah sebut ya, oke. Tapi Aja nggak menyebut. dia pakai nyindir sih dia. Ya udah, kan lu mau ke dia nih. Kan rusnya satu nggak sebut nama. Iya, anjing. Baik. Do ini mengalahkan dari berapa ratus konten? 2000. Itu 2200 ya? dan lu yang terpilih itu kalian yang memilih untuk jadiin. Itu gimana sih? Ceritain dikit karena gua nggak tahu, ceritain. Gue juga kayak penonton yang lain kagak tahu ceritanya gitu. Waktu itu sempat kan di Jakarta udah hampir 4 tahun apa 5 tahun gitu dari 2014. Iya, 5 tahun. Oke. Tadi sempat udah kayak wah ini gue mencoba apapun udah dicoba gitu kan kok kayak rekeningnya kok nggak ini ya. Oke, Gini oke. turun Iya. gitu kan akhirnya udah terakhir tiba-tiba ada audisi itu di Vokalis. di Instagram kan di explore dulu ini kok ada apa Musika sama adalah kayak grup radio di Jakarta Iya. tuh bikin itu akhirnya coba ini terakhir deh bilang juga sama nyokap kan kayak Bu kayaknya ini terakhir kalau emang nggak works ya udah balik ke Magelang lagi. Magelang ya, Iya. aslinya dari Magelang. Oke, lanjut. Wong Deso biasa. Enggak. Enggak ya? Kita semua dari desa. Jadi kalau nggak ada desa nggak ada kota. Oke, lanjut. gue juga dari Desa Cinere. Lanjut terus tadi. Terus akhirnya nyobain daftar, terus masukin data, terus akhirnya upload video di Instagram. Terus responsnya bagus-bagus, alhamdulillah ya. Terus dilirik tuh kayak di like apa segala macam dari labelnya, dari apa, dari pihak radionya. Akhirnya di DM lolos, maju. Ada 2 babak. 2 babak waktu itu di mall di daerah Serpong sana sama di Bandung. Itu ada Final. mereka. Ada, mereka jadi Ada. juri. Oke. Mereka jadi juri. Terus Ya udah sampai di Bandung waktu itu final mengalahkan. dari 2000 disaring jadi 15, dari 15 jadi 10. Oke. 10 terus dipilih 1 dan alhamdulillah sih masuk sampai sekarang ini. Pilihan kalian ke dia tuh based on what? Based on true story. Ya iyalah, semuanya bangsa. Lah iya. Based on true story. Based on, kayak film baru mulai. Based on true story. Jadi kalau gue lihat kan emang Ubay multi instrumentalis ya. Itu waktu pemilihan kalian itu dia perform juga. Tuh sebenarnya anjing banget sih anjing. Buat gue vokalis gitu. Gue cuma bisa main gitar aja alhamdulillah gitu. Lu bisa main saxophone apalagi Bay? Ya
Violin. piano, biola. Dan bokap adalah seorang pemain keroncong, bukan begitu? Iya. Kok tahu sih nih? Oh emang udah tahu ya? Enggak lah, enggak. Karena gue Detailnya dibisikin udah tahu ya, sama ya. yang tadi nggak disebutin. Oke. Terus emang bokap Iya main dulu sempat ikut lomba bareng juga di Ambarawa. Kalau di sana nyanyi sering keroncong banget. sama Main apa cik apa cak gitu. Heeh. Adalah Tapi kayak yang nyanyi bukan Ubay. bukan, main biola dulu. Ubay malah main biola Iya. di keroncong sama bokap. Iya. Keren. Itu keren. Itu keren gitu. Gue baru tahu loh hari ini. Tai lu. Gue udah sering cerita, cuman kalian nggak dengar mungkin ya. Jangan jadi. Lu, nih namanya orang tua nggak pernah dengerin anak muda nih. Tuh men. Itu story yang bagus menurut gua gitu. Dia anjing, lu. Lu bisa berbagai alat musik itu pay respect. Dan lu nggak memasukkan itu di Niji, memasukkan dong ya. Saxophone. Saxophone, ya. Berarti kayak Niji ya. Iya. Kayak Niji kan, jadi Kayak, mungkin oh dari situ. iya kayak anak sekarang ada yang tahu Keniji? Itu adalah saksofon yang rambutnya mirip Randy. Tapi Lagunya pasti pada tahu kan? Randy. Tenet, Dying Young, itu soundtracknya Dying Young. Tapi emang lu suka? Kenny suka, bokap sering muter apa CD-nya gitu kan. Sering denger di mana lu? Tapi pas banget ya kayak Niji, masuk ke Niji. Tadi lu mau ngomong apa? Dia kalau lo mesti terakhir ini suka lihat kita live, dia sangat-sangat berperan banget saxophone. Oh iya. Gue pribadi emang dulu suka Kenny G dan pengen banget bisa main saxophone gara-gara lihat Kenny G. Lu kenapa lu pengen banget main saxophone? Dulu Apa- sering lihat bokap kan punya apa CD-nya, terus kayak oh ini kok enak ya mainnya. Terus dibeliin? ngomong kan kayak tiap hari denger gitu kan. Kadang ada apa video klipnya diputar gitu juga kan, jadi kayak wah. Dulu sempat mau beli biola baru tuh. Beli biola baru di Jogja. Akhirnya balik-balik beli saxophone jadinya. Yang gue denger malahan lu pengen bunuh diri karena nggak dibeliin keyboard, bener begitu? Ya, ini tahu nih, wah ini dari siapa nih? Oh, Ini acara Cenayang nih kayaknya. Gue takutnya acara Cenayang. Enggak. Itu ceritanya gimana? Padahal lu pengen jago. Tepuk tangan dulu. lu pengennya tadi lu bilang pengennya saxophone dibeliin, tapi yang gue denger enggak kok dia pengen bunuh diri gara-gara pengennya keyboard. Gimana ceritanya? Yang bener keyboard apa saxophone? Keyboard. Kelas 2 SD, jadi Uh-huh. masuk rumah sakit tuh demam berdarah waktu itu. Oke. Terus di situ biasalah di rumah sakit, kalau di sana tuh kadang ada bapak-bapak yang jualan keyboard yang cuman segini di bawah-bawah Iya. tuh loh. Itu yang Harganya ada 200.000, ada 300.000. iya mama cecet iya ada gitunya bukan? Bukan. Bukan. Ada yang emang ini cuman lebih kecil lagi lah. Kalau dipencet ada yang, Itu sound wajib anjing. Udah dia cerita dulu belum kelar anjing. Lanjut. dikat. Enggak pakai. Terus Dari situ pulang pengen tuh di situ sebenarnya pengen beli, cuman bokap kayaknya nggak setuju kalau cuman beli yang kecil-kecil kayak gitu kan. Akhirnya balik sengaja minta pulang ke tempatnya Mbah lah. Emang manggilnya Mbah Putri di sana kan, di Yang Oti. orang tua bokap. Ke situ sengaja, biasanya emang kalau beli mainan atau minta apa gitu tuh diturutin. Gitu langsung dateng pertama kali nanya dulu, pengen dibeliin keyboard buat apa, buat di rumah gitu kan. Terus tadinya nggak mau, kayak orang habis masuk rumah sakit gitu kan, gue tahu masuk rumah sakit kan bayar juga gitu kan. rasa bapak Randedet. Gitu ya bokap. Iya. Ngerti nggak lu? Nggak usah, bapak nggak punya duit gitu. Jadi ran duit jadi Randedet. Gitu ya ceritanya kira-kira. Terus akhirnya udah iseng naik ke loteng, kan ada emang lantai berapa? Lantai 3 lah. terus. Iya, terus tadinya sempat lempar lepek di sini kan, kalau minum teh hangat tuh ada lepeknya di sana. Iya. Akhirnya pecah itu, terus kabur ke atas. Gua kan bingung tuh, si Bokap. Baku bingung ini kenapa nih pada naik ke atas gitu kan. Akhirnya
pokoknya kalau nggak dibeliin keyboard hari ini juga Aku loncat. aku terjun deh gitu. Bokap udah gini nih, udah di bawah udah Kelas gini. 2 SD. Kelas 2. Kelas 2 SD udah ngancam bokap beliin. Kalau anak sekarang tuh, "Bapak, beliin gua pulsa nggak?" Kalau gua loncat nih, tapi dia mintanya keyboard. Iya. Keren. Dulu belum zaman Tapi handphone. jangan ditiru, ngancem Jangan, bokap jangan. yang bunuh diri. Lantai berapa? Lantai 3. Lantai 3 anjing. Itu Gua mau loncat dari lantai 3 Bokap. ke lantai 2. Kalau nggak dibeli keyboard, gua loncat dari lantai 3 ke lantai 2. pas loncat. Mana dari balkon ke bawah doang ini. Kok nggak mati? Kan gua parkur. Dia anjing. Anjay. Boleh di sini boleh ngomong. Boleh. Itu tadi cerita sedikit dari Ubay. Lu juga baru tahu? Gue juga, apalagi gue aja baru kenal sama Ubay. Dibisikin nih, dibisikin. Gawat. Ubay itu ya keren sih. Lo masuk sini tadinya gue lihat fashion dia standar banget. Sekarang begitu Niji, siapa yang ngajarin fashion lo begini keren? Hah? Siapa? Belajar sendiri. Wah bagus. Soalnya mereka udah nggak keren lagi fashion yang gue lihat nih. Apalagi ini nih. Kita gitu-gitu aja. Lu mau marah sama gua? Lo berani marah sama gue? Oke. Nah, 19 Desember mulai audisi vokalis Niji. Ya, itu ada contekannya gua. Ubay pernah menjadi tampil salah satu sinetron Azab di stasiun televisi swasta. Bener? Bener. 2 kali. Oke. Ya saat lo sama manajemen yang itu ya, yang Nggak, tidak... itu udah sendiri. Oh, udah keluar dari manajemen itu, terus jalan sendirilah ya. Kadang di Jakarta kan banyak tuh reguler di daerah Senopati dan sekitarnya. Itu udah pernah juga, terus sambil ngambil FTV-an lah. Iya. Terus ya udah tiba-tiba nyasarnya ke sini. Jadi yang pocong masuk semen tuh lo. Pocongnya gede banget itu sumpah. Yang masuk molen. Anjing berat. Itu loh. Bukan. Gue yang tukang molennya. Baik, berarti lu dulu karena lu sempat ikut pemilihan idola-idolaan itu? Ya. Iya. Masuk berapa besar? 5 besar. 5 besar. Bukan masuk semen. Keluar nanya ke aku anjing. Masuk semen. Bangsat lu. Ya udahan, masuk semennya udah tadi. Udah selesai. Dan habis itu kan biasanya dikontrak sama manajemen ya? Iya. Berapa lama tuh dikontrak? Itu lumayan lama sih. Sama yang itu, yang melarang untuk gak boleh live on streaming itu ya? Iya. Oke. Terkenal lu. Biarin, bodo amat. Terusnya satu, nggak sebut nama. Iya. Itu, terus keluar udah beres sama itu ya, baru masuk Niji itu ya? Belum, itu masih sendiri kan. Terus itu nyasar tiba-tiba main di Azab, mainin Ya berarti pengalamannya banyak dia untuk survival. apa aja dicoba. Makanya tadi kan bilang peruntungan apapun dicobalah di sini kan. Nah, bagus dia main Azab daripada dia main itu di warkop. Main film, wah, jadi Indro kan. Yang mana? Bagus itu, gila. Ini ada pemain Azab, ada pemain film. Ini ceritanya gimana lu bisa main film? Itu gara-gara scoring film dulu, soundtrack film dulu sama Niji sebenarnya. Jadi karena kita soundtrack, terus sering ketemu produser kan, sering ketemu produser film, masuk tuh mulai dapat scoring filmnya gitu. Nawarin sih, Pak, nggak mau sepaket aja Pak, ini kan soundtracknya udah Niji nih, mau warnanya mau Niji juga, scoringnya saya juga. Oke. Itu film yang 5 cm. 5 cm. Abis itu mulai Van der Wijk. tiba-tiba gara-gara kita bikin waktu itu kita sempat punya TV show gitu, 13 episode, tapi nggak lanjut ya. Lanjut dong. Karena Oh, iya oke. rating kurang waktu itu. Oh di stasiun TV ya. Stasiun Oke. TV. Terus? Terus akhirnya ada produser film yang lihat, disuruh casting buat Van der Wijk. Nah itu lolos alhamdulillah gitu. Lu doang yang main. Waktu itu Dan perannya nggak usah menjiwai banget dia. Emang Karena udah dia banget iya, ya. waktu itu dia berperan jadi gembel. Which is Oh gitu. hidupnya dia gembel. Padahal gue hampir nonton, gue lupa ada lu di situ. Gue ntar abis ini gue nonton, gue pengen lihat dia dong. Terus ya udah akhirnya main dari situ. Ya udah
tetap akhirnya di Ngisi dunia film scoring nih. masuk terus nih buat scoring film akhirnya ketemu produser akhirnya tiba-tiba pas ada casting Warkop iseng aja disuruh gitu, cobain deh lagi open casting nih. Oh ya udah, terus gue ketemu sutradaranya kan, pas duduk meeting dek, gue baru gini dong, wah dia bilang, wah sih anjing, lolos. Siapa sih sutradaranya waktu itu? Si Rako. Oke. Jadi dia Belum di kayak- casting baru nalan ludah doang lu langsung keterima gitu untuk kayak disuruh tes cam doang gitu akhirnya. Jadi pas tes cam juga alhamdulillah lolos. Jadi saat itu yang casting baru gue doang emang jadi Indro. belum Habis ada yang gue masuk akhirnya langsung ditutup. Jadi Indro udah dapat. udah dapat intronya Kayak gitu. dan syutingnya di Maroko Syutingnya ya. di Wah enak banget tuh jalan-jalan. Gila lu. Berapa kotak tuh Apanya? Marokonya? Oh. Marokonya. Itu tapi lumayan asik ya. Gue belum nonton sih, ntar mau nonton habis ini karena ada teman gue, jadi nunggu live streamingnya ada aja. Karena mau nonton di bioskop udah kagak ada. Iya. Ada ya itu udah ada. Itu belum tahu cara downloadnya, ntar gue download dulu ya. Niji itu sangat bukan terkenal ya, apa ya bahasanya tuh gede banget ya di perfilman, dalam arti banyak sekali film-film yang pakai soundtrack Niji ya. Jadi OST ya, original soundtrack. T-nya apa sih? T-nya tuh Track. Original OST. Soundtrack. Oh gitu. Oh, T-nya track ya. Anjing gue baru tahu. Yang bingung tuh kalau OSTT gitu. Iya. Itu yang pertama apa? Film pertama Niji. Itu my personally. Heaven dulu. Heaven film apa? Serial Heroes dulu. Oh malah Heroes duluan. Jadi dulu ada serial, itu favorit gue juga sih, gue nonton Heroes sampai berapa season gitu. Serial Heroes yang Satu, promo dua. yang di promo di Asia, Southeast Asia. pakainya lagu Heaven Kalau yang di luar, di Amerika. iya itu. Southeast Asia. Oh, Soundtrack Southeast Asia. itu pertama justru film seri Heroes di luar negeri, filmnya film apa Hollywood lah. Baru Laskar Pelangi ya. Kalau gue pribadi, gue pas lo ngerilis lagu Laskar Pelangi itu buat gue anjing sih. Itu ya boleh dibilang great works lah buat gue itu Laskar Pelangi. Filmnya juga emang cocok banget dengan. Dan setelah itu ada 5 atau apa abis Laskar Laskar Pelangi Pelangi itu 5 cm ya? Van der Wijk dulu apa? 5 cm dulu. 5 cm. Cm. Nah habis itu kita mulai Kalau bisa dihitung ada berapa soundtrack ya? Lu yang ngitung waktu 12. Buset. Sama Ubaya juga. Ah, itu dulu ada 12. Ubay juga udah ikut ya? 2 soundtrack juga satu. 12 film ya? Apa sih? Gue pengen tahu kenapa sih mesti pakai lagu Niji sih film-film? Kenapa sih? itu dia. Lu kan juga bikin scoring. Lu nanya ke produser kenapa harus Niji gitu. Ya karena pas lagi scoringnya gini, soundtracknya siapa ya? Niji. Oke. Berarti menang tender sama pitchingnya gitu ya. Apa gara-gara dia ada di dalam scoring juga gitu. Jadi Kalau jualan sepaket emang, jadi Niji masuk Dimas. Jadi suka dibalik-balik juga gitu. Tapi mungkin ya. Tapi emang mungkin buat kadang kalau satu project emang big sukses gitu, emang kadang berikutnya udah pakai yang udah sukses gitu ya. Jadi kayak pasti enak lah, pasti bener nih, pasti ini. Jadi next movie, next ini. Dan lo sempet sebagai king of Kita soundtrack tidak menambahkan itu, tapi malah waktu itu wartawan yang bilang habisnya iya banyak banget. Kalau gua menobatkan ya masa gua kasih princess of soundtrack gitu, enggak ya. pegang Meli. Ya, oh iya, betul ya. Queen dong, Queen. Ya, itu tadi ngomongin tentang Niji dengan soundtracknya, dan menurut gue Laskar Pelangi anjing gitu. Dan gue denger cerita Randi pernah ditonjok sama Rama. Oh, ini tur panjang ya deh. Tur panjang 3 bulan nggak pulang-pulang. Dia bosan banget ya. Lu pernah nonjok dia? Pernah, tapi izin dulu. Nggak gitu. Gue bosan banget nih, Ren. Gue homesick, gue boleh nonjok lo ya.
Gue kayak belum jawab iya gitu. Hah? Buak. Serius? Iya, Saking zaman tur 3 bulan nggak pulang kan dulu kalau iya kita kalau tur kita ngerasain. Kita kalau tur emang panjang kan 2 bulan paling cepat, pulang 3 bulan sih paling standar ya. On the road. Iya, terus yang paling seminggu bisa balik pakai duit sendiri paling. Iya kalau mau balik iya. Balik gitu kan. nggak kan dulu kan airport nggak banyak. Bener. Ya kan? Kita Jadi kalau main harus tour road terus Jawa gitu. Timur, Bojonegoro kemana harus balik lagi Surabaya. Iya. Kan makanya kita terus Terus jadi aja kita naik bus gitu. dari mana terus tiba-tiba kita bisa langsung ke Sumatera, tur lagi, beda itu kan nggak pulang-pulang Enggak. dulu nyambung. Apa? Kenapa lu sampai mesti gue pengen nonjok gitu? Apa kayak narik biji? Boleh nggak? Gue bosen banget nih. Gue narik biji lu dah gitu. Karena itu sungguh aneh kok itu kejadian sih. Dulu ada tradisi ini mereka kungfu lorong. Oh mereka berdua bikin Lorong. Orang Buat hiburan jadi mereka. harus celana dalam doang. Jadi Kancutan doang. berantemnya harus kancutan di doang. lorong hotel nih. Kalau boring, pokoknya harus Ada aja. ada tradisi itu. Kancutan. Lu keluarin sebelah nggak bijinya? Lawannya jijik. Dua-duanya sih kanan kiri. kayak itunya Borat ya. Kayak sempaknya Borat. Emang sih kalau dulu emang kalau tur ramah banget ya Kan kita. belum ada handphone juga kita. Iya. Kamu tuh udah ngantuk ngomong bapak-bapak ngomongin tur zaman dulu deh ngantuk. Dulu tuh kita tuh bawa DVD player tuh perlu gitu. Iya. Gua belum nggak kepikiran sih. Dulu sampai pernah Gue bawanya majalah anjing. sampai pernah base-nya di Surabaya. Jadi tur Jawa Timur berapa titik gitu kan. Saya lumayan di Surabaya ada 2 hari 3 hari jeda dulu kan. Tuh ke mall semua pada beli PS tuh. Lagi zaman apa namanya? Gitar Gitar Hero. Hero. Semua pada beli PS sama gitar hero-nya. Dia beli apa dong? Dia cuma beli gitar hero doang dan nebeng PS. beli joysticknya doang anjing. Lebih sangat cerdas dan itu dia bener bagus lah itu. Tadi ngomongin ternyata lu pernah nampol diet, tapi ternyata kalau dikonfirmasi lagi itu hiburan karena lu merasa jenuh di tour. Tapi izin. Tapi dia belum ngasih Ya. izin. Gue belum bilang iya. Sakit. Bilang iya tapi gue nampol. Kalau udah ada TikTok zaman sekarang TikTokan gitu ya, tampol-tampolan. Yang pakai slow motion ya. Di setting. Kawan-kawan terkasih, setelah tadi kita menyaksikan penampilan Niji, sekarang giliran Niji featuring David Bayu. Sikat! Jika kau dan aku jalannya telah berbeda, haruskah kita berharap langit kan beri
Oke, Niji, lo sempat bikin Niji electronic version. Ya, itu sebelum sama Ubay ya. Itu ceritanya kenapa sampai lo bikin electronic version itu? Itu dia, itu sebenarnya salah satu kapal penyelamat yang dirancang untuk antisipasi gitu. Ketika ada seseorang yang nggak boleh disebut namanya itu tiba-tiba nggak ada gitu. Kita harus eksperimen nih. Gimana ya bikin bandnya ini tetap jalan walaupun nggak ada sosok gitu. Sosok yang harus utama itu untuk perform Karena gitu. kita Lo nyari konsep di luar itu gitu. Jadi karena terinspirasinya ya karena dari DJ kan waktu itu DJ kok enak ya DJ-nya ini tapi featuringnya bisa ganti-ganti, vokalisnya ganti-ganti gitu. Jadi akhirnya disitulah kita mulai ya udahlah kita modif lagi deh jadi Nef Plus. Dimana Dengan vokalisnya bisa siapa gitu. Waktu itu sempat Ariel juga sempet ya, Ariel Noah sama Dea, terus Bams. Pertamanya sama Bams dulu. Malah pertamanya sama Bang. Dia yang lagunya Preman bukan? Bam si Bam. Preman. Bams. Kalian berdua masuk. Dia nggak tahu lagu apa. Tahu Ikang Fauzi itu. Oh iya, that's right. Alright. tahu dong. You got that. Berpacu dalam. Ternyata dia tadi lu pernah cerita ternyata lu pernah ikutan berpacu dalam melodi, gua aja anjing nggak ternyata lu pernah. Oh, itu tadi udah berpacu udah ya. Oke. Itu Nef gara-gara itu tadi ya lu udah ceritain tadi pernah sama Ariel, sama Bam, sama Dea. Itu sebelum Sofia Lacuba. Oke. Gua nggak diajak sih waktu itu. Parah lu beneran. Gue nggak kepikiran waktu itu lo lagi doyan elektronik tuh waktu itu. Belum sempet. Nah, gua kan udah Gue lagi mikirin vintage ini gimana. Mesti Niji vintage version baru. Tapi masih lu jalanin nggak sih Nef ini kadang-kadang? Belum, nggak dulu ya dengan konsep yang sekarang nih ya. Sekarang gue mau nanya satu persatu personel Niji. Kita dengan Ariel dulu ya mungkin ya, Ariel. Yuk. Mau nanya nih Ariel. Ariel kenapa kolaborasi sama Ariel juga sih? Lu bikin kan tuh ya yang di itu lu project lu atau projectnya Ariel yang satu lagi sih? Jadi itu tahun berapa ya? Tahun lalu apa? Tahun ini 2 tahun yang lalu. Enggak tahun ini loh. Enggak lah tahun lalu. Tahun ini nih amburadul semua lah. Tahun lalu. 2019 ya. Jadi emang dia sempat ngomong kalau ada lagu yang pengen di remake ke bahasa Jepang gitu waktu itu. Oke. Sebenarnya nggak tahu kenapa sih tiba-tiba dia minta gue. Karena dia suka Jepang-Jepangan. Oh iya, kan dulu suka anime. Cuman yang lucunya sebenarnya dulu banget waktu di awal karir Neji. Ya. Waktu itu gue pernah ngomong sih ke diri gue sendiri, kayaknya gue bakal punya project sama dia nih. Oh lu sempet ngomong. Dan Ariel dan Ariel. Kejadian. Itu lagunya Moshimo. Noah. Judulnya apa? Yang aslinya yang Indonesianya? Mungkin dia nanti. Mungkin nanti. Jadi Moshimo Mata Itsuka. dan itu ya lebih enak ya dengan bahasa Jepang. Kalau menurut gue sih enak banget dengan kolaborasi lu berdua, cocok rowo gitu ya. Ya itu beruntung sih bisa kerja sama dia banyak dapetnya ya. Banyak dapet nih. Iya pas corona ini agak tenang. Oh ya udah ada save-nya di situ. Tapi it's a good job, man. Good job. Ya ternyata jadi penolong pas corona. Ya. Dan sekarang apa nih lo? Anak-anak kalau ya kondisi kayak gini kalau kita ngomongin panggung kayak lu jangan nyakitin hati gua, jangan ngomongin panggung lah gitu. Apa lo? Yang ya kita nggak ngomongin solusi sih. Lu bikin apa gitu? Sekarang sih karena kita harus menyambung hidup ya. Yeah. Nggak tahu kenapa ke download ilmu yang amat sangat beda dengan musik sebelumnya. gitu. Jadi sekarang gue trading harian di cryptocurrency dan itu yang It bisa works for you. it works lah. Ya, selamat Anda menemukan
Oke, itu tadi Ariel. Radi kayaknya udah banyak ya tadi ya. Sekarang ke siapa lagi dulu ya? Ke Ubay udah, tadi Ubay udah. Adri itu ternyata gue baru tahu lu ternyata muridnya Gilang Ramadan. Bukan begitu? Betul. Wah, luar biasa. Sensei. Oh, gila. Lu ternyata jazz banget ya anaknya. Jazz. Basically. Tarakdum jazz. Itu dong, ini udah terbincang. Anak gue juga namanya Jazz. Tambahin on. Jazz on. Jazz on, man. Itu emang basic lu jazz. Dulu apa gimana dengan diajar sama Om Gilang gitu? Gue nggak pernah dengerin musik anak kecil sebenarnya. Jadi bokap gue tuh justru malah nyokokin gue sama Queen, Deep Purple gitu. Terus abis pas gede gue dengerin black music gitulah, rap segala macem. Pas masuk Farabi, gue masuk Farabi kan audisi tuh. Audisi, ternyata gurunya itu jazzer semua emang. Jadi Farabi itu emang terkenal gurunya jazzer banyak memang. Nah pas sudah cuma setahun, IDC itu salah satu organisasi yang di Farabi bubar, ya gue ikut Mas Gilang gitu, belajar. Dan sebelum Niji lu sempat main jazz kah atau di mana? Iya. Oh ya? Di Farabi kan dulu Farabi 7 apa kalau nggak salah. Jadi kan di Farabi itu banyak kan band studentnya ada banyak. Terus band jazz Farabi 1, 2, 3, 4, 5. Ya mainnya jazz semua. Dan lu selain ngejazz sampai sekarang nggak ya? Jiu-jitsu masih? Mau apa sih? Cuman kalau jiu-jitsu kan masih ada partnernya. Jadi yang susah tuh nyari partner kalau Covid gini. Iya. Ini aja tadi kan lu udah gebukin nih, gantian lah. Kenapa sih bukan lu yang waktu itu nih enak jadiin samsak gitu? Ini kan pernah lo banting terbang kan? Pas lagi tur juga dibanting terbang. Iya. Dek, Pernah dibanting nih. aman. Iya pernah dibanting. Dia yang nantangin juga lagi coba. Iya lo minta waktu. Dan jiu-jitsu emang apa lu sampai Jadi jiu-jitsu Jepang sih dulu jadi SMA. Dari Gue SMA? dari kecil sebenarnya silat, karate, semua lah. Bela diri kan bokap gue juga soalnya orang bela diri juga, anak dari 5 gitu bokap gue. Anjay. Jadi gue juga harus keep up lah sama bokap gue gitu. Alright. Itu. Karena mainnya drum gitu. Aja bumda. Acara jazz. Itu tadi jazznya Adri. Sekarang Bro. Gue baru tahu lu ternyata lu gokil tadi lu cerita deh hacker ya ternyata. Apa? Udah nggak bisa? Maksudnya gimana? Padahal sekarang banyak yang nyari loh. Kalau Instagramnya ke hack pasti nyarinya yang kayak gitu. Iya, gue tahu gitu. Gue waktu Instagram gue ke hack ke lu ya. Gue belum ada Instagram waktu itu. Oh, udah baru kok gue tahun lalu deh. sih, Pak. Oh, iya, gue ke hack juga. Gimana sih? Maksudnya lu emang Jadi zaman-zaman dulu MIRC masih pakai telnet. Lu komunikasi gitu. Oke. Itu kan jaringan belum kayak aplikasi banyak kan, terus gue masuk ke MIRC ada channel namanya Indo Hackers. Situ lo ngumpulin gitu, bikin script, terus lo bikin nyerang mana nih, lo di DOS nyerang kemana, nyerang siapa, dikasih di situ buktinya segala macam. Terus kita bertiga, gue orang Surabaya, bukan nyerang sih, ngerusakin ininya FBI. lu Gue di DOS. Enggak, lu masuk ke servernya apa gimana FBI Iya, gitu? rusak cuma satu halaman, gue ganti aja ininya, layoutnya. Ajek. Layoutnya cuma gue berantakin aja, gue hapus foto yang bawah. Goblok. Udah itu doang, udah, that's it. Lu kelas berapa ntar dulu tuh? Kelas 2 SMP. Iya. Kelas 2 SMP ngobrak-abrik layarnya FBI, Bang. Terus. Sempet dikejar ya? Enggak, saya sempet abis itu ternyata kedetek IP gue. Karena pakai internet rumah ya. Iya, Oke, gue oke. pakai internet rumah. Ya kan gue goblok, gue gak tau begituan Iya, kan. iya. Dia terus ada yang datengin. Orang sono. Iya, komputer gue diperiksa. Orang sono. Apa Iya, orang Indonesia? Orang Indonesia, cuman pakainya hitam-hitam begitu. Men in Black. Ya nggak tahu sih. Terus ya kayak gitulah, ya mungkin aja. Interpol. Mungkin aja dia cuma pakai topeng orang Indonesia. Cuma ngeliatin komputer, dinyalain, cek terus di sini siapa aja penduduknya. Terus ini nih main komputer saya terakhir kali. Karena gue masih bawah umur, jadi masih dianggap Belum berbahaya. iya, nggak sengaja. Kenapa sih lu nggak direkrut mereka? Kalau gue udah tahu udah dari bocil aja, bakat nih. Gua ajak FBI sono dah buat nge-hack siapa kayak gitu. Jadi gue tuh bertiga, gue bertiga sama satu lagi orang Surabaya, satu orang Jogja. Jadi gue bertiga tuh barengan, jadi nggak berhenti nyerang. Sampai jebol ya. Gila bisa gitu. Jadi harus simultaneously gitu. Yang jebol ya lu. Berbarengan gitu ya. Set gitu ya. Masuk bertiga bareng, akhirnya udah
Yang dua lagi, bukan, yang dua lagi nasibnya gimana? Nggak tahu, habis itu nggak ketemu lagi. Gua Tapi masuk itu doang ya, lu sampai disamperin itu saat itu doang dan lu nggak mau berani lagi untuk ngobrak-ngabrik halaman orang gitu ya. Gue masuk MRC aja nggak berani udah. Oh, gara-gara itu. Sekarang lebih pinter dia pakai VPN. Sekarang masuk Tinder. Enggak. Sekarang tuh ini anak bocil nih yang komen jorok-jorok di Instagram orang gitu terus disamperin sama polisi kali ya. Enggak sejago anak dulu ngehacknya gitu. Iya, sekarang hati-hati sama IP kamera. Oh, hai. Oke. Bro, Nge-track mana aja? itu tadi gue baru tahu dia emang gokil gitu-gituan. Lah, lu udah tahu ya dia emang Dia gadget boy dari gadget dulu. boy. Sampai hari ini masih gadget boy. Dan lu gila game juga. Udah nggak? Udah enggak? Udah nggak. Yang gila game sekarang Ariel. Oke. Iya tadi gamenya tapi menghasilkan juga kan lu tadi jadi trading. Iya kan gitu. Gue udah gila game sekarang. Oke itu. Ke musik aja. Good for you. Andro. Siapa lagi yang belum gue tanya nih? Rama. Ram. Iya bang. Gue taunya lu penyiar Rama sih. Ram, sepatu sama Ram. Anjing di endorse kita. Main catur. Kagak ini buat. Enggak kalau ada kaosnya kita TikTokan nih model kayak gitu. Mana tidak anjing. Mak. Rama emang cita-citanya jadi penyiar atau gimana, Mak? Iya, jadi kelas 6 SD saat orang-orang ditanya pengen jadi apa, arsitek ya, terus dokter gitu. Gue udah tahu mau jadi apa dulu. Gue pengen jadi penyiar sama pengen punya band yang punya lagu sendiri, toko kaset. Jadi semuanya Simple itu sih gitu. Terus ya udah gue Gila. bersyukur banget sih. anak kecil udah jago ya. Ini menentukan dari kecil gue maunya langsung sono jadi gitu. Dan lu siaran di zaman Mas Trax ya? Iya, MTV Sky kita dulu. MTV Sky. Iya, Naif juga dulu punya program Naif banget sih. Naif banget. Itu lu masih di Trax waktu Masih, itu tahun masih. 2003. Gue dari 2004 kan. Berarti sebelum Niji apa setelah Niji sih lu? Jadi Niji 2002, terus pas gue siaran sambil berjalan tuh. Gue pertama kali siaran 2004, jadi pertama kali tuh udah muter-muter lagu Niji lah. Iseng-iseng kan kalau penyiar baru masuknya weekend. Berarti Niji dulu baru siaran? Iya. Niji dulu baru mulai siaran profesional ya? Itu lumayan lama loh ya, sampai di iRadio sempat juga? Sempat, 7 iRadio tahun. juga? Iya. Sekarang masih nggak? Terakhir gue di Global, Oke. setahun ini kan kita mau tahun fokus ya 2020 ya. Oke. Ya. Ya. Ya sekarang. Cabut buat ya udah ayo lagi. Tapi suara dia penyiar banget ya. Ini kayak gua kalau gini nggak masuk kategori banget gitu ya. Ya, harus tidak begitu. Ya. Makanya hancur-hancuran tuh kalau gua jadi announcer atau apa. Nggak tahu nih sekarang gua ngomong kayak gini orang ada yang dengerin kayak. Ada yang nonton malah. Ya, moga-moga alhamdulillah. Itu tadi obrolan kita dengan masing-masing personil Niji yang beberapa emang udah gua kenal dari lama dan personally gue juga baru kenal Ubay. Kayaknya kita baru ngobrol hari ini juga ya, Bay. Ya gue sih doain yang ini next ya. Bisa lo lebih panjangnya. Amin ya. Dan lo bisa kontribusi lebih banyak lagi di band. Anak barunya kasih kesempatan dong. Ayo, iya. Dia juga ternyata ya pengalamannya luar biasa, Ubay. Sekarang, kita bikin permainan sebelum kita closing. Oke, kita masuk ke tantangan terakhir di acara kita malam hari ini. Tantangannya namanya adalah jambret. Ya. Jambret itu artinya ngejam bareng David. Ngejam bareng Brad. Anjing apa dari tadi nama segmennya tai-tai banget gitu. Yang pertama yang pertama apa tadi? Lu boleh juga sambil main piano nanti sambil main. Misalnya gini. Misalnya gue kasih tantangan kita sweet. Gue sama-sama vokalis nih ya. Ya sama vokalisnya. Kita sweet siapa yang kalah duluan gitu. Jadi misalnya lu ngasih gue kalimat 2 kalimat gitu misalnya ketek bau gitu. Nah gue bikinin lagu ketek bau misalnya. Gue ngasih lu kalimat
ke lo gitu. Irama musiknya bebas dari lo, gitu, oke? Jadi sekarang gue sweet dulu sama Ubay. Ayo Bay. Sweet gimana nih? Sweet yang apa nih? Sweet Indonesia. Oh ya Indonesia. Ya. Sweet Indonesia. Ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gua menang berarti lo duluan. Lo duluan, gua kasih kata, kalimat, lo bikin lagu spontan. Digenjrengin atau di ini spontan Lo bikin spontan ya, langsung dan katanya dari gua ya. Oke? Ntar dulu. Kalimatnya adalah dari gua. Calon presiden. Sikat. 1, 2, 3, go. Calon. Oh, belum. Calon presiden tahun ini. Bukan pilihan. Alright, lanjut. Calon presiden. Alright. Jangan takut-takut. Oke. Keluarkan saja. Alright. Kalau dia yang jadi calon presiden, Alright. gue nggak bakal milih. Alright. Kalau dia jadi calon presiden, Randi juga nggak bakal milih. Kalau lo nggak percaya, lihat aja Twitternya. Emang ngomong apa? Kalau lo nggak percaya, lihat aja hashtagnya. Hashtagnya apa, Rade? Saya pasti pilih yang lain. Saya pasti pilih yang lain. Alright. Saya pasti pilih yang lain. Alright. Saya pasti pilih yang lain. One more time. Saya pasti pilih yang lain. That's it. Jembre. Oke, kita tutup acara malam hari ini. Hah? Itu udah keren, men. Itu udah keren. Itu udah keren ya. Udah anjing. Oke. Berarti lu ngasih gua kalimat. Terserah lu mau apa? Randi deh ngasih. Randi kasih kalimat, gua bikin lagu tentang apa? Kayak tadi calon presiden. Lu kasih gua tentang apa? 2024. Gak jauh ya? Oke. Nggak jauh. Oke. Ini apa ya? Oh gini. Siap. Anjir. 2024, mari kita semuanya merapat. Asik. 2024, jangan sampai kita nggak punya sempat. Asik. 2024, ayo kita cepat-cepat merapat. 2024, ada yang pengen jadi presiden tapi kagak dapat. 2024, semoga semuanya sehat-sehat. 2024, semoga semuanya sehat-sehat. 2024, semoga semuanya sehat-sehat. 2024, semoga kita selamat. Tetap waras. Selamat. Tetap waras. Tetap waras. Tetap waras. Tetap waras. Tetap waras. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih everybody in Beijing. Yeay. Woo. Oh. Jangan. Bye.